Shin Tae-yong, timnas Indonesia saat ini lebih menakutkan. Pelatih Shin Tae-yong cukup percaya diri dengan materi pemain timnas Indonesia saat ini. Shin sebelumnya sudah membangun pondasi yang cukup matang sejak ditunjuk sebagai juru latih skuad Garuda. Manuver yang paling terlihat adalah dengan memberikan kepercayaan penuh pada pemain-pemain muda yang masih memiliki jiwa petarung di lapangan. Mata jeli pelatih asal Korea Selatan ini memberikan sentuhan penting dengan memaksa pemain melewati batas kemampuannya melalui latihan fisik yang keras. Selanjutnya, pemain-pemain keturunan yang membela skuad Garuda menjadi kombinasi solid yang mampu membawa performa timnas semakin membaik. Shin Tae-yong memahami betul kemampuan anak asuhnya setelah terjun cukup dalam saat membangun skuad Garuda. Dari pengamatannya, pemain Indonesia sebenarnya memiliki potensi. Namun, dia menilai bahwa mereka sempat menunjukkan mental yang kurang solid dalam beberapa kesempatan. Kondisi ini yang dia coba perbaiki sebagai juru taktik timnas Indonesia. Setelah proses yang panjang, dia meyakini bahwa timnas Indonesia akan jadi kuda hitam di Piala Asia 2023. Mungkin Indonesia bisa muncul sebagai kuda hitam di Piala Asia kali ini. Kelemahan dari pemain Indonesia yang ada saat ini adalah mereka agak tenggelam dalam rasa kekalahan daripada masalah teknik, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun ini memang benar-benar membuktikan ucapannya. Mental pemain yang jatuh menjadi alasan dalam beberapa laga. Skuad Garuda kehilangan kesempatan untuk meraih kemenangan. Mengatasi masalah ini, Shin Tae-yong terus memberikan materi fisik yang keras saat menggelar pemusatan latihan. Tujuannya agar mereka bisa terus bermain maksimal selama berada di lapangan. Seolah jadi angin segar, skema permainan yang diinginkan berjalan sesuai rencana dengan kondisi pemain yang cukup prima hingga akhir laga. Shin Tae-yong juga menyadari bahwa datangnya pemain keturunan membuat moral tim semakin meningkat. Saat berada di lapangan, didikan keras ala Eropa mampu mereka buktikan dan hal ini tentu sangat berpengaruh pada permainan tim. Akhirnya, Arda Güler dikonfirmasi segera debut di Real Madrid. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti memberikan sebuah kabar baik jelang laga melawan Real Sociedad. Ia memastikan bahwa Arda Güler akan debut di laga ini. Arda Güler adalah salah satu rekrutan Real Madrid di musim panas kemarin. Namun hingga detik ini, ia masih belum mendapatkan debut kompetitifnya bersama Los Blancos. Ini menyebabkan sang pemain mengalami cedera kambuhan, sehingga debutnya di skuad Los Blancos terus tertunda. Ancelotti sendiri baru-baru ini memberikan kabar baik. Ia memastikan bahwa Arda Güler akan segera debut di skuad Los Blancos. Debut kepastian Güler di skuad Real Madrid disampaikan oleh sang manajer langsung, Carlo Ancelotti. Ia memastikan sang pemuda akan debut di laga kontra Rayo Vallecano. Arda akan kami libatkan di pertandingan besok vs Rayo Vallecano. Kami sudah menyiapkan rencana yang spesifik agar kondisinya bisa membaik, ungkap Ancelotti. Ancelotti memastikan bahwa Güler benar-benar siap untuk debut di laga ini. Ia menyebut sang gelandang berada dalam kondisi yang bagus untuk mendapatkan debutnya di laga ini. Dia sudah berlatih dengan tim kami. Dia membutuhkan menit bermain dan dia perlu segera bermain di tim kami, tutupnya. Real Madrid sendiri dipastikan perlu melakukan rotasi waktu saat melawan Rayo Vallecano. Pasalnya di tengah pekan depan mereka akan kembali berhadapan dengan SC Braga sehingga ia perlu mengistirahatkan beberapa pemain kuncinya di laga ini. Haters diam dulu. Harry Maguire jadi bek super di laga Fulham vs Man United. Bek Manchester United, Harry Maguire, membungkam mulut para pembencinya lewat penampilan apik dalam laga kontra Fulham. Manchester United menuai 3 poin dari markas Fulham pada pekan ke-11 Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024. Mentas di Craven Cottage, Sabtu tanggal 11 November tahun 2023. Mereka menuntaskan perlawanan tuan rumah dengan skor 1-0. Gol tunggal Bruno Fernandes menjadi penentu kemenangan United lewat gol tunggalnya. Meski Fernandes jadi pahlawan,
Maguire juga patut mendapat apresiasi setelah bermain gemilang di kandang Fulham. Dia tampil solid dalam mengawal pertahanan Man United. Maguire memenangi 7 duel udara, terbanyak dari semua pemain pada laga kali ini. Catatan lainnya, Maguire melakukan 9 sapuan. Angka tersebut lagi-lagi merupakan yang tertinggi. Sang palang pintu juga paling banyak memenangi perebutan bola dengan jumlah 9 buah. Tak hanya kokoh menjaga pertahanan, Maguire pun rajin membantu serangan United. Maguire menjadi pemain yang paling sering mengoper ke sepertiga lapangan lawan. Mengacu pada penjabaran statistik di atas, tak salah rasanya jika pemain timnas Inggris itu tampil seperti seorang bek super. Aksi hebat Maguire lantas menuai pujian dari Fernandes. Dia bermain bagus, kata gelandang timnas Portugal. Dia penting bagi kami pada hari ini dengan umpan-umpan panjang. Akan tetapi, kami juga perlu memberikan kredit buat Jonny Evans dan Rafael Varane ketika dirinya masuk lapangan, ujar Fernandes. Reaksi pelatih timnas Brasil U17 soal Welber Jardim bela timnas Indonesia U17. Pelatih timnas Brasil U17, Felipe Leal, mengomentari keputusan pemain diaspora, Welber Halim Jardim, membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Dia mengaku tak masalah dengan keputusan yang diambil Welber Jardim tersebut. Felipe Leal justru memandang positif keputusan yang diambil Welber Jardim. Menurutnya, langkah ini membuat semakin banyak pemain berdarah Brasil yang main di ajang tersebut. Diketahui, Welber Jardim memang memiliki darah Brasil dan Indonesia. Dia mendapat darah Brasil dari sang ayah, Elisangelo Jardim de Jesus. Sementara ibunya, Liliana Halim, diketahui berasal dari Banjarmasin, Indonesia. Welber Jardim sendiri lahir di Indonesia, tetapi pemain berusia 16 tahun tersebut besar di negara sang ayah, yakni Brasil. Itu adalah kehormatan yang luar biasa buat kami, Brasil, karena ada satu pemain yang kelahiran Brasil, tetapi punya darah Indonesia juga yang akan memperjuangkan kariernya. Dia akan bermain dengan seragam tim nasional Indonesia, kata Felipe Leal di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023. Leal pun mendukung penuh Welber Jardim di Piala Dunia U17 2023. Dia berharap sang pemain bisa tampil maksimal bersama skuad Garuda Asia julukan timnas Indonesia U17. Kita akan ucapkan selamat buat dia dan semoga dia sukses dengan timnas Indonesia, ujar Leal.